Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi strategi, struktur organisasi, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Lalu juga strategi controlling dan strategi evaluation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syara Putri Fania dengan NIM akhir 384, ada Kanesa Kaila dengan NIM akhir 376, ada Dini Sartika dengan NIM akhir 370, dan ada Dayanti Lisna Dewi dengan NIM akhir 365. Struktur organisasi yang digunakan oleh Mixu adalah divisional, struktur berbasis geografis, dan franchise system. Divisional adalah struktur di mana organisasi dibagi menjadi beberapa unit atau divisi yang relatif otonom, namun tetap berada di bawah kendali kantor pusat. Setiap divisi bertanggung jawab atas kinerja operasionalnya masing-masing. Pada Mixu, pembagian divisional dilakukan berdasarkan wilayah atau negara karena yang pertama Mixu beroperasi lintas kota dan lintas negara, yang kedua setiap wilayah memiliki karakteristik pasar yang berbeda, dan yang ketiga perlu fleksibilitas operasional di tingkat lokal. Selanjutnya penerapan struktur divisional pada Mixu yaitu kantor pusat corporate level. Kantor pusat Mixu memegang kendali strategi, antara lain yang pertama menetapkan strategi perusahaan, yang kedua mengelola merek atau brand, yang ketiga menyusun dan mengawasi standar operation prosedur SOP, yang keempat mengontrol supply chain dan bahan baku, yang kelima menentukan standar harga dan desain outlet. Lalu ada outlet atau gerai franchise unit. Outlet Mixu berperan sebagai unit operasional yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Meskipun dimiliki oleh mitra franchise, outlet tetap wajib mengikuti SOP pusat dan menggunakan bahan baku resmi, juga menjaga standar kualitas dan pelayanan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan Mixu. Mixu menerapkan top-down leadership, disiplin tinggi, dan kontrol kuat dari pusat. Dengan alasan yang pertama menjaga konsistensi merek dengan ribuan outlet. Kebebasan yang terlalu besar di tingkat outlet dapat merusak keseragaman produk dan layanan. Yang kedua, menekan biaya operasional, standarisasi proses memungkinkan efisiensi skala sehingga harga jual dapat tetap rendah. Yang ketiga, memastikan standar operasional terpenuhi. SOP yang ketat hanya dapat dijalankan secara efektif jika pemimpin memiliki kendali yang kuat. Dan yang keempat, sumber kekuasaan pemimpin, source of power pada Mixu. Nah, sumber kekuasaan pemimpinnya ini yang pertama ada position power, di mana position power ini adalah kekuasaan yang berasal dari jabatan formal dalam organisasi, dan position power memungkinkan pemimpin Mixu menegakkan disiplin dan keseragaman. Yang kedua, reward power. Reward power adalah kemampuan pemimpin memberikan imbalan atas kinerja yang sesuai harapan. Reward power digunakan untuk mendorong kepatuhan tanpa harus selalu menggunakan hukuman. Yang ketiga, information power. Information power berasal dari penguasaan dan pengendalian informasi penting. Dengan menguasai informasi kunci, pemimpin Mixu dapat mengontrol kualitas dan mencegah penyimpangan. Dan yang terakhir, expert influence adalah kekuasaan yang timbul dari keahlian dan kompetensi khusus. Expert influence membuat keputusan pusat dipercaya dan diikat karena terbukti efektif secara bisnis. Selanjutnya di sini ada budaya organisasi Mixu, yaitu sekumpulan asumsi penting yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya organisasi Mixu berkembang sejalan dengan strategi biaya rendah dan ekspansi cepat. Budaya tersebut salah satunya diuraikan, yang pertama itu ada efisiensi, yang menjadi nilai utama dalam seluruh aktivitas Mixu. Setiap proses dirancang untuk mengurangi biaya, mempercepat pelayanan, menghindari pemborosan. Dalam pengaplikasiannya pada produk Mixu ini yaitu menunya sederhana dan terbatas, proses produksi yang sangat cepat, dan penggunaan bahan baku yang terstandar. Efisiensi ini bukan sekedar kebijakan, tetapi telah menjadi asumsi bersama bahwa bekerja dengan cara paling sederhana dan hemat adalah cara yang benar. Yang kedua yaitu ada disiplin. Disiplin merupakan elemen kunci budaya Mixu. Anggota organisasi dituntut untuk mematuhi jam operasional, mengikuti prosedur kerja, menjaga standar pelayanan.
Dan disiplin ini penting karena banyaknya outlet membutuhkan keseragaman perilaku. Kesalahan kecil dapat berdampak besar pada reputasi merek. Dalam budaya Mixu, ketidakpatuhan dianggap sebagai ancaman terhadap keseluruhan sistem, bukan sekedar kesalahan individu. Yang ketiga itu ada kepatuhan SOP. SOP bukan hanya aturan teknis tetapi nilai budaya. SOP mengatur beberapanya, di salah satunya yaitu ada proses pembuatan produk, standar kebersihan, dan cara melayani pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa SOP telah diinternalisasi sebagai asumsi dasar budaya, bukan sekedar instruksi kerja. Yang terakhir itu ada orientasi pada volume penjualan. Budaya Mixu ini sangat menekankan penjualan dalam jumlah yang sangat besar atau high volume, low margin. Nilai yang berkembang salah satunya adalah lebih baik menjual banyak dengan margin yang sangat kecil. Yang kedua yaitu daripada menjual sedikit dengan harga yang sangat tinggi. Orientasi ini membentuk pola pikir fokus pada kecepatan pelayanan, lokasi strategis, dan daya tarik yang murah. Selanjutnya di sini ada strategi kontrol dan penerapan pada Mixu. Yang pertama ada premise control pada Mixu yang berfungsi untuk menguji dan memantau asumsi-asumsi dasar yang mendasari strategi perusahaan. Salah satunya asumsi utama Mixu adalah bahwa produk dengan harga murah dan kualitas standar akan selalu diminati oleh konsumen, khususnya segmen menengah ke bawah. Oleh karena itu, manajemen secara berkelanjutan memantau tingkat penjualan, respon konsumen, serta daya tarik harga dibandingkan dengan pesaing. Selain itu, Mixu juga memantau daya beli masyarakat sebagai asumsi penting dalam strategi cost leadership. Perubahan kondisi ekonomi, inflasi, atau pergeseran pola konsumen menjadi indikator apakah asumsi tersebut masih valid. Jika asumsi dasar ini tidak lagi sesuai dengan kenyataan pasar, maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian strategi. Yang kedua yaitu ada strategi surveillance yang diterapkan oleh Mixu melalui pemantauan yang luas dan berkelanjutan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Mixu secara aktif mengamati perkembangan tren industri food dan beverage, seperti perubahan selera konsumen, tren minuman baru, dan pola konsumen generasi muda. Selain itu, perusahaan juga memantau strategi dan pergerakan pesaing, terutama yang menawarkan produk sejenis dengan harga kompetitif. Di sisi eksternal, Mixu memperhatikan regulasi pangan, standar keamanan dan makanan, dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional. Melalui strategi surveillance ini, Mixu dapat mendeteksi peluang dan ancaman sejak dini sebelum berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga yaitu ada implementation control. Implementation control pada Mixu berfokus pada pengawasan terhadap pelaksanaan strategi di tingkat operasional. Kontrol ini dilakukan untuk memastikan bahwa strategi yang telah dirancang benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana. Salah satu bentuk implementation-nya yaitu kontrol adalah audit rutin terhadap outlet untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operation produk atau SOP. Selain itu, Mixu juga melakukan evaluasi penjualan setiap outlet sebagai indikator keberhasilan implementasi strategi biaya rendah dan volume yang tinggi. Kontrol berkualitas produk juga menjadi kebagian penting dari implementation control, di mana bahan baku, proses produksi, dan standar pelayanan diawasi secara ketat agar konsistensi produk tetap terjaga di seluruh outlet. Dan yang terakhir yaitu ada special alert control, di mana ini digunakan oleh Mixu ketika menghadapi situasi krisis atau peristiwa mendadak yang berpotensi mengganggu operasional dan reputasi perusahaan.
Contohnya yaitu munculnya isu kesehatan dan keamanan pangan, krisis reputasi akibat pemberian negatif, atau perubahan regulasi yang terjadi secara tiba-tiba. Dalam kondisi seperti ini, manajemen pusat Mixu segera mengambil tindakan cepat dan menyeluruh seperti melakukan. Dalam kondisi seperti ini, manajemen pusat Mixu segera mengambil tindakan cepat dan menyeluruh seperti melakukan evaluasi mendadak, memperketat SOP, menutup sementara outlet bermasalah, serta mengeluarkan kebijakan baru yang segera dipatuhi. Special Alert Control memungkinkan perusahaan merespon krisis secara cepat sehingga dampak negatif dapat diminimalisir atau diminimalkan. Oke, selanjutnya itu ada strategi evaluation pada Mixu. Jadi apa sih strategi evaluation? Itu tuh merupakan tahap akhir dalam proses manajemen strategi yang berfungsi untuk menilai sejauh mana strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan sebelum ini tuh mampu mencapai tujuan organisasi dari Mixu tersebut. Strategi evaluation juga didefinisikan sebagai proses penilaian terhadap efektivitas strategi serta pengambilan tindakan kolektif apabila nanti tuh ditemukan adanya tindakan atau ketidaksesuaian. Melalui strategi ini, manajemen tuh dapat memastikan bahwa strategi perusahaan tetap relevan, efektif juga. Jadi gampangnya, strategi evaluasi itu cara perusahaan buat ngecek strateginya tuh udah jalan secara benar atau belum, hasilnya tuh udah sesuai tujuan apa belum. Kalau misalkan ada yang salah tuh mereka langsung benerin gitu. Jadi Mixu ini pakai strategi evaluasi yang bisa dilihat teman-teman. Yang pertama itu Mixu itu yaitu namanya penetapan benchmark dengan pertama itu adalah target penjualan. Di target penjualan ini, jadi Mixu tuh menetapkan tolak ukur yang jelas, kayak misalkan target penjualan per outlet, jumlah outlet yang harus dicapai dalam periode tertentu, terus juga standar kualitas dan produk pelayanan. Penetapan di si benchmark ini penting soalnya tuh buat jadi dasar untuk menilai kinerja aktual di perusahaan dalam si unit operasinya tadi. Standar ini juga disusun agar sejalan dengan strategi ekspansi cepat dan kepemimpinan biaya yang dianut oleh Mixu. Jadi Mixu tuh bikin berapa sih target jualan tiap toko, terus jumlah toko yang mau dibuka, rasa minuman yang harus konsisten juga, pelayanan juga kan tentunya harus ramah, patokan juga ini tuh dipakai biar mana tahu toko yang jalannya sesuai aturan mana yang enggak. Terus yang kedua ada pengukuran kinerja. Jadi kalau misalkan di pengukuran kinerja itu Mixu itu ngelihat laporan penjualan, ngecek toko langsung juga, terus memastikan karyawannya tuh kerja juga sesuai SOP. Ini dilakukan rutin biar semua toko tuh berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Mixu gitu. Kemudian yang ketiga ada Mixu membandingkan hasil yang dibandingin sama target yang udah ditetapkan. Jadi kalau misalkan ada toko yang jualannya kurang, rasanya tuh beda gitu, pelayanan juga jelek. Nah, itu tuh bakal ketahuan di sini di analisis variance ini. Nanti Mixu bakal nyari tahu alasannya kenapa sih kenapa bisa outletnya tidak mencapai target, kualitasnya jelek, terus masalah lainnya juga. Terus yang keempat, Mixu juga ada tindakan korektif, yaitu kayak pelatihan ulang, sanksi franchise, dan penyesuaian strategi ekspansi. Maksudnya kalau misalkan ada masalah, karyawan tuh bisa dilatih ulang, toko juga bisa ditegur atau dikasih sanksi, dan rencana buka toko barunya juga bisa diatur ulang sesuai dengan tujuan biar semuanya balik ke jalur yang benar gitu. Selain itu juga Mixu tuh pakai strategi evaluasi yang digunakan, yaitu SWOT analysis, gap analysis, sama benchmarking. Jadi kalau misalkan SWOT itu untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga
ancaman perusahaan. Kalau misalkan gap analysis itu tuh buat ngidentifikasi kesenjangan antara kinerja aktual dan target yang diharapkan, serta yang terakhir itu benchmarking, itu untuk membandingkan kinerja Mixu dengan pesaing atau standar industri. Ini tuh membantu Mixu menjaga pertumbuhan perusahaan agar tetap terkendali dan juga terarah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya menegaskan bahwa kesuksesan Mixu Ice Cream dan Tea ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari keselarasan antara strategi bisnis dan sistem manajemen. Nah, visi dan misi yang jelas menjadi arah utama nih teman-teman perusahaan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan usaha. Nah, Mixu ini menerapkan strategi ekspansi agresif dengan membuka banyak gerai dalam waktu singkat. Jadi kita tahu sendiri ya bahwa Mixu ini tuh selalu dicap bahwa di mana ada tempat kosong di situ ada Mixu kayak gitu. Ya maksudnya ini juga didukung oleh harga produk yang terjangkau, brand yang kuat dan mudah dikenali gitu. Jadi strategi ini tuh memungkinkan Mixu itu menjangkau pasar yang luas gitu, terutama segmen menengah ke bawah tanpa kehilangan daya saing kayak gitu. Terus apalagi Mixu ini menggunakan struktur organisasi divisional yang berbasis geografis gitu dengan sistem franchise. Artinya setiap wilayah memiliki tanggung jawab operasionalnya masing-masing. Terus kantor pusat juga tetap memegang kendali strategis gitu. Jadi struktur ini tuh ngebuat pengelolaan bisnis itu menjadi lebih efisien dan terkontrol gitu meskipun jumlah gerainya yang sangat banyak. Terus kepemimpinan Mixu juga bersifat top down nih, di mana kebijakan dan standar ditetapkan oleh kantor pusat. Gerainya sendiri juga wajib mengikuti SOP yang telah ditentukan. Nah, didukung oleh sistem kontrol manajemen, strategi perusahaan dapat dijalankan secara konsisten di seluruh cabangnya, kayak gitu. Terus mengenai budaya organisasinya juga nih teman-teman, dimana budaya organisasi Mixu ini menekankan pada efisiensi operasional, disiplin kerja, kepatuhan terhadap SOP, orientasi pada volume penjualan. Jadi budaya ini tuh telah terinternalisasi kayak gitu pada seluruh anggota organisasi sehingga menciptakan keseragaman kualitas dan pelayanan. Nah, Mixu ini secara rutin melakukan evaluasi strategis. Jadi kayak evaluasi berkala kayak gitu. Dimana melalui benchmarking, Key Performance Indicator, KPI gitu. Terus analisis kinerja cabang. Dimana hal ini tuh memungkinkan perusahaan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan memperbaiki kelemahan operasionalnya. Nah, dari secara keseluruhan nih teman-teman ya, secara keseluruhan Mixu ini menunjukkan penerapan manajemen strategis yang terpadu, konsisten, dan berkelanjutan. Nah, kombinasinya antara apa aja? Kombinasinya antara strategi yang tepat, struktur organisasi yang mendukung, budaya kerja yang kuat, sistem kontrol, dan evaluasi yang efektif. Dimana satu-satunya tadi telah dirinciin gitu masing-masingnya. Dimana empat kombinasi ini tuh ngebuat Mixu ini mampu tumbuh sangat pesat tanpa mengorbankan efisiensi dan kualitas operasionalnya kayak gitu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.